Selamat datang di channel Teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Serial teknologi kali ini judulnya adalah deterjen powder. Kotoran pada pakaian dapat dibagi menjadi 3 jenis. Debu, ya ini yang berterbangan di udara, kemudian menempel pada pakaian kita. Kemudian keringat, nah ini dari diri kita. Kemudian kotoran lain-lain, itu seperti saus, atau mungkin kena tinta atau kecap, dan lain sebagainya. Deterjen powder atau deterjen bubuk itu dapat dibuat dengan 3 cara, yaitu cara pertama spray drying, cara kedua aglomerasi, dan cara ketiga adalah campur kering sederhana atau CKS. Nah, ini adalah gambar dari spray drying atau cara yang pertama untuk membuat deterjen powder. Gambar sebelah kiri ini untuk skala kecil ya. Ini perharinya mungkin hanya dapat 100, 200 atau 300 kg. Nah, sedangkan yang di samping kanan ini untuk skala besar ya. Ini sehari bisa mendapatkan 100 ton atau lebih. Nah, gambar berikut adalah pembuatan deterjen menggunakan cara spray drying ya. Dimana yang pertama adalah bahan baku yang dalam bentuk powder maupun dalam bentuk cair itu kemudian dilarutkan dengan air dalam satu tangki. Ini tidak ada di gambar sini. Nah, setelah cairan tersebut merata, kemudian dia dipompakan menggunakan pompa tekanan tinggi, yaitu di gambar 1 ini, menuju drying chamber ya, di nomor 2 ini ya. Drying chamber di mana di sini kemudian lewat nozzle dispray gitu, disemprotkan. Nah, sembari dengan itu ada udara panas ya dari atas untuk mengeringkan spray yang tadi disemprotkan itu sehingga turun ke bawah sudah dalam bentuk powder gitu ya, dalam bentuk deterjen powder, tetapi belum diberi parfum. Nah, kemudian yang uap panas tadi bersama dengan butiran yang kecil itu dimasukkan dalam siklon yang kemudian hasilnya juga turun ke bawah ya, bisa dicampurkan dengan produk utamanya. Nah, setelah dari sini proses ini kemudian ya diberi parfum dan di packing. Ini spray drying skala kecil ya, yang biasa dipakai di industri deterjen maupun industri susu bubuk ya. Alatnya sama ya, kurang lebih. Cara kedua adalah dengan aglomerasi. Ini pada prinsipnya adalah mencampur ya deterjen, bahan baku deterjen dalam bentuk powder ya, mayoritas dalam bentuk powder gitu, yang kemudian dicampurkan dengan parfum gitu. Nah, di sini dicampur, nah, setelah itu dicampur kemudian ya sudah, kemudian di packing ya. Nah, ini biasanya produk deterjen aglomerasi ini sangat padat itu, dalam 1 kilonya itu kemasannya tidak terlalu besar ya. Beda dengan yang cara pertama spray drying, ini biasanya produk hasilnya itu dalam 1 kilo itu kelihatan besar gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini salah satu alat untuk pembuatan deterjen powder metode aglomerasi ya, yang juga kadang juga dipakai untuk produk lain gitu, misalkan di industri farmasi. Untuk metode yang ketiga ya ini campur kering sederhana atau CKS. Ini
skalanya adalah home industry ya, sehingga peralatannya itu juga sederhana gitu dibanding dengan yang spray drying maupun aglomerasi gitu. Nah ini ada drum, kemudian di atasnya itu ada pengaduknya. Namun kalau yang ingin sangat manual itu bisa saja menggunakan ember gitu dengan pengaduk dari kayu gitu. Hanya saja pada saat melakukan itu disarankan menggunakan masker ya, karena partikel-partikel yang terbang itu jangan sampai masuk ke paru-paru. Ini adalah contoh packing atau packaging deterjen powder ya, di mana dalam alat ini itu atasnya ada semacam kerucut itu atau cone yang kemudian diisikan oleh deterjen powder dan turun memasuki kemasan dengan ukuran tertentu. Ini sudah otomatis ya, gramaturnya atau beratnya itu juga sudah disetting dengan tepat, kemudian hasilnya tinggal dimasukkan dalam karton box. Secara garis besar, bahan baku deterjen powder itu dibagi menjadi surfaktan, builder atau pembangun, filler atau pengisi, dan aditif atau zat tambahan. Ini dari keempat jenis ini variasinya macam-macam ya. Nah, surfaktan itu bahan inti deterjen ya, atau bahan aktifnya itu. Builder itu fungsinya membantu kerja surfaktan ya, untuk supaya produk deterjennya itu optimal. Kemudian filler ini bahan pengisi sebenarnya untuk memperbesar volume ya, dan menurunkan harga bahan gitu, harga deterjennya gitu. Kemudian aditif adalah zat tambahan untuk yang sifatnya itu memberikan nilai tambah secara khusus gitu. Ada bermacam-macam. Berikut adalah formula deterjen powder ya, baik yang digunakan untuk dengan cara spray drying maupun aglomerasi maupun campur kering sederhana atau CKS. Itu kurang lebih sama gitu. Di sini ada beberapa gitu, mungkin 7, 8 hingga 9 gitu, tergantung dari kebutuhannya gitu. Nah ini yang emal itu merupakan surfaktan ya, kemudian sodium sulfat, sodium sal itu termasuk builder, kemudian STTP, CMC itu termasuk aditif ya, termasuk ini biolite atau bintik-bintik warna itu biru atau merah. Kemudian ada parfum dan airnya ya sebagai penyeimbang atau balance itu. Produksi suatu pabrik atau manufaktur itu basicnya adalah menuruti kehendak konsumen ya, terkait dengan deterjen powder ini kan ada jenis yang deterjen standar untuk cuci manual gitu, cuci dengan tangan. Kemudian juga ada bentuknya deterjen matic yang untuk mesin cuci, atau deterjen plus gitu yang khusus gitu dalam bentuk tablet, atau mungkin juga untuk keperluan khusus. Nah, kemudian teknologi yang mau dipilih apakah spray drying, aglomerasi atau CKS, itu juga tergantung dari kesediaan dana dan pilihan teknologi yang akhirnya ujungnya adalah untuk kepuasan konsumen. Ini belum bicara tentang deterjen cair ya. Untuk produk deterjen cair akan kita bahas barangkali di tayangan berikut. Nah, berikut studi kelayaan untuk produk deterjen powder dan juga untuk produk-produk lainnya secara umum ini meliputi studi pasar atau market, kemudian studi teknis atau teknologi, kemudian studi ekonomi, manajemen, dan lingkungan. Sekian ulasan ringkas dari
teknologi-teknologi terkait dengan deterjen powder. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.